Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilwandi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Biak Numfor. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Berikut aktor pendukung, fasilitator Suswanto Heru Purnomo MED, dan pengajar praktik Arlis Subiastuti SPI MPD. Kesimpulan peran. Adapun peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun konsep budaya positif tersebut, yang pertama, disiplin positif, kedua, motivasi perilaku manusia, tiga, posisi kontrol restitusi, yang keempat, keyakinan kelas, yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Adapun disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat suatu paksaan, pujian, atau hukuman. Adapun motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi, posisi yang paling ideal dimiliki oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. 1. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. 2. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi dibagi dalam 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid
atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak sebagai berikut. Keterkaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta peran sebagai guru penggerak untuk membangun budaya positif di sekolah dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah. Keterkaitan materi budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan diperlukan prakarsa perubahan. Refleksi. Sejauh mana pemahaman konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini perlu diresapi dan kemudian diimplementasikan dalam lingkungan sekolah, serta saya akan imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Selain itu, penghargaan dapat berdampak negatif, mengurangi ketepatan kualitas, kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak berpakaian lengkap pada saat upacara bendera hari Senin menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selain itu, saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi dan
Yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun pada saat itu saya belum menyadari bahwa tindakan saya telah menjalankan salah satu tahapan segitiga restitusi. Adapun yang saya lakukan pada saat itu adalah memberikan pernyataan tentang tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, melainkan juga dilakukan di rumah agar murid terbiasa dan menjadi karakter yang melekat pada diri murid tersebut, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Demikianlah video pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.